Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, so today we are going to learn about hortatory exposition. Last week we have learned about analytical exposition, so we will continue our lesson today with hortatory exposition. First, definition of hortatory exposition. Hortatory exposition is a type of English text that belongs to the class of argumentation. Jadi hortatory exposition ini adalah tipe dari teks bahasa Inggris yang masuk ke dalam kelas argumentasi. Maksudnya apa? Maksudnya teksnya ini berisi tentang argumentasi sama dengan analytical exposition yang juga di dalam teksnya berisi tentang argumentasi. Selanjutnya, hortatory exposition is a type English text that influences the reader to do something or act in a certain way. Jadi hortatory exposition ini fungsinya juga untuk mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu seperti yang disarankan oleh penulis. Yang ketiga, in hortatory exposition, there are some opinion about certain things to reinforce the main ideas of the text. Nah, dalam hortatory exposition ini juga terdapat opini-opini yang fungsinya untuk menguatkan gagasan dari teks tersebut. The purpose of hortatory exposition. The purpose of hortatory exposition is to presenting and influencing the readers that should be so and should not be. Jadi tujuan ataupun fungsi dari hortatory exposition ini adalah untuk mempresentasikan dan juga mempengaruhi pembaca tentang apa yang harus dilakukan dan juga apa yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, yang ini ada generic structure of hortatory exposition. The generic structure of hortatory exposition is thesis, arguments, and recommendation. Jadi sama seperti analytical exposition, dia juga punya tesis dan juga punya argumen. Tapi untuk paragraf terakhirnya, kalau misalnya analytical exposition, they have a reiteration or conclusion. Mereka punya reiteration atau conclusion yang isinya itu menegaskan ulang dari argumen-argumen sebelumnya. Tapi kalau di hortatory exposition ini, mereka pakai recommendation. Maksud dari recommendation ini, nih, kalau tesisnya, the content of the thesis, introduction to the main idea of a effect or event that will be raised or discussed. Jadi tesisnya sedikit berbeda dengan yang analytical exposition. Kalau analytical exposition ini tesisnya selain introduction juga sebagai paragraf yang membuktikan kalau misalnya penulis itu berpihak pada satu kesimpulan. Sedangkan kalau tesis yang ada di analytical exposition ini, itu isinya cuma introduction dari gagasan pokok ataupun bisa juga efek dari suatu gagasan yang bakal nanti didiskusikan di paragraf selanjutnya. Nah, yang kedua adalah argument. The content of argument is the opinion of the writer that support the main idea. The more opinions the author write, the more attractive hortatory exposition text because the readers tend to believe in an event if there are many opinions that support in it. Jadi argumen di sini juga sama. Dari isi argumen itu berisi tentang opini-opini dari penulis untuk mendukung gagasan pokok yang ada di dalam teks tersebut. Nah, yang terakhir ada recommendation. Recommendation contains a recommendation or socialization writer to the reader. Jadi di dalam paragraf recommendation ini berisi tentang rekomendasi atau sosialisasi dari penulis untuk pembaca. Rekomendasinya itu bisa seperti saran, sugesti, usulan yang mungkin pembaca bisa ikuti. Nah, selanjutnya ada language structure of hortatory exposition. Yang pertama, the use simple present tense. Nah, mereka menggunakan simple present tense yang mana itu ciri-cirinya ada menggunakan is, am, are, and verb one. Yang kedua adalah the use temporal connective. Contoh dari use temporal connective, firstly, secondly, thirdly. Nah, yang tiga adalah the use evaluative word. Example-nya ada importantly, valuably, trustworthy, and etc. Nah, dari sini kita bisa lihat language structure dari hortatory exposition sama analytical exposition sama. Mereka sama-sama menggunakan simple present tense, sama-sama menggunakan temporal connective, dan sama-sama menggunakan evaluative words. Nah, ini ada contoh example of hortatory exposition about corruption atau korupsi. Nah, kita bisa lihat tesisnya. Tesisnya kan tadi untuk kita lihat lagi tesisnya untuk introduction the main idea.
or effect or event that will raise or discuss. Jadi memperkenalkan gagasan pokok yang akan dibahas pada paragraf selanjutnya. Nah, gagasan pokoknya di sini, do you know what the meaning of corruption is? What is the relation between money and corruption? Well, corruption is common everywhere in the world, even the United States. It's just a matter of intensity. However, it is quite shocking when one reliable survey claims Jakarta as the most corrupt place in Indonesia. Jadi maksudnya di sini, tesis di sini, tahukah kalian apa itu korupsi? Nah, apa juga hubungan antara uang dan korupsi? Jadi korupsi ini terjadi di hampir seluruh dunia, bahkan di Amerika Serikat. It's just a matter of intensity. Jadi itu hanya berbeda dengan intensitasnya di setiap negara. Nah, however, ini sedikit mengejutkan ketika ada satu survei yang mengklaim Jakarta adalah tempat terkorup di Indonesia. Nah, itu adalah tesisnya. Yang argumen 1, the survey has made me sad. Actually, because I stay and earn a living here in the capital. As most people know, Tanjung Priok port smuggling is not a new thing at all. Entrepreneurs who want to minimize their tax payment tend to do such a thing more often. They even bribe the officials. Nah, argumen 1 ini isinya, nih, penulis mengatakan bahwa surveinya membuat penulis sedih sebenarnya. Karena kenapa? Karena penulis tinggal dan hidup di kota yang diklaim sebagai kota paling korup di Indonesia. Nah, as most people know, seperti yang banyak orang tahu, Tanjung Priok port smuggling itu penyelundupan barang di Tanjung Priok. Itu bukan hal yang baru lagi. Banyak pengusaha yang ingin meminimalisir pembayaran pajak, itu mereka melakukan penyelundupan di Tanjung Priok. Jadi mereka bahkan bukan hanya penyelundupan, they even bribe the official. Mereka juga bahkan menyogok ataupun memberikan suap kepada pemerintah. Nah, argumen 2, well, I think the measure taken so far to overcome the problem by punishing the corruptor is still not far enough. We have to prevent the younger generation from getting a bad mentality caused by corruption. Jadi di sini penulis berpikir kalau misalnya hukuman yang selama ini digunakan untuk koruptor itu belum cukup, dan kita harus mencegah dari generasi muda mendapatkan ataupun tertular mental yang buruk dengan adanya korupsi ini. Nah, paragraf akhirnya perbedaan dari yang analytical exposition, kalau paragraf terakhirnya kan berisi tentang kesimpulan ataupun penegasan ulang dari argumen-argumen sebelumnya, tetapi di hortatory exposition ini berisi recommendation. Ini recommendation-nya seperti, I believe we should start at the earliest stage in school, and I think everyone should be involved in the effort to eradicate corruption. We must not make any distinction. Nah, rekomendasinya, penulis percaya bahwa kita seharusnya sudah memulai sejak awal di tingkat sekolah, dan penulis berpikir bahwa semuanya itu harus ikut andil dalam mengurangi ataupun memberantas korupsi. We must not make any distinction. Kita udah tidak boleh lagi memberikan keistimewaan tertentu ataupun perbedaan tertentu, karena misalnya dengan perbedaan dan keistimewaan tertentu terhadap suatu orang itu bisa menyebabkan generasi muda berpikir bahwa korupsi itu hal yang lumrah. Jadi seperti itu. Itu perbedaan antara analytical exposition text dengan hortatory exposition text. Terima kasih.